Nah, bersyukur saya juga melihat dari tadi juga terima kasih buat tim Praise and Worship. Sangat diberkati kita bisa memuji menyembah Tuhan sama-sama. Nah, hari ini saya bukan mau mengajari atau menggurui karena saya sendiri lagi belajar. Ya, saya mau menyampaikan tentang kesehatan jiwa, saudara. Boleh saya share ini ya, saudara? Nah, saudara, dari firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 23, saya sudah berikan juga PPT-nya ya, bisa dibukakan juga, ya kesehatan jiwa. 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, saya percaya kita 1 tahun berapa 7-8 bulan ya kita mengalami pandemi. Saya percaya selama pandemi ini ada satu kata yang pasti penting buat kita yaitu sehat. Betul ya? Semua pasti mau sehat ya, makanya ada salam sehat juga. Kita selalu mengatakan, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya? Ya, selalu kita tanyakan itu karena memang kesehatan menjadi sesuatu yang begitu penting hari-hari ini. Nah, khususnya selama pandemi ini. Saya percaya dari dulu kita penting, sehat. Tetapi saya percaya selama pandemi ini kata sehat itu begitu kita rindukan, kita begitu jaga. Ya, kita lakukan juga prokes. Ya, protokol kesehatan ya, tadi saya lihat kita masuk ya harus melalui kotak tadi ya, kemudian cuci tangan, kemudian kita memakai peduli lindungi ya, untuk apa? Supaya kita juga menjaga ya, prokes tetap dijalankan dan luar biasa, prokes tempat ini sangat luar biasa ya. Nah, memang kita harus jalankan itu supaya kita bisa beribadah dan terus kita berdoa supaya keadaan terus menjadi lebih baik ya. Nah, saudara, dikatakan tapi firman Tuhan di sini bahwa jangan hanya memperhatikan di sini bahwa Tuhan sendiri itu sangat memperhatikan kesehatan. Dikatakan Tuhan Allah mau menguduskan kita seluruhnya ya. Menguduskan bisa berbicara membersihkan atau menyehatkan. Nah, apa yang dikuduskan? Apa yang Tuhan mau kita sehat? Ternyata ada 3 di sini dikatakan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat, artinya sehat. Ya, Tuhan mau kita sehat, tapi bukan hanya tubuhnya saja, tapi juga roh dan jiwa kita sehat. Ya, jadi jangan memperhatikan kesehatan tubuh saja, ya. Tapi bahkan kalau kita lihat urutannya, ya, kalau kita lihat di sini roh dulu, jiwa dulu, baru tubuh. Berarti ada yang lebih penting dari tubuh untuk dijaga, ada yang lebih penting dari jiwa untuk dijaga, jadi roh, jiwa dan tubuh. Saudara, di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, tolong jangan kita mengatakan latihan badani tidak ada gunanya ya. Ada gunanya. Harus dilakukan, hanya terbatas memang kalau dibandingkan dengan ibadah. Dan hari ini ibadah ini sangat berguna, yang percaya katakan amin. Yaitu buat roh dan jiwa kita ya. Karena mengandung janji buat hidup kita, bahkan bukan hanya hidup ini tapi untuk hidup yang kekal, untuk hidup yang akan datang. Ya. Tapi jangan lupa sekali lagi latihan badani itu ada gunanya, cuma terbatas. Jadi semua di sini olahraga ya. Enggak ada, cuma Kang Risa. Ya, hari-hari ini kita lihat semua orang concern tentang berolahraga. Ya, tadinya yang olahraga semua nih banyak ya, memang nggak bisa nge-gym, nggak bisa ke pusat kebugaran, tetapi ya biasanya bisa lari atau di komplek jalan ya. Kemudian ada yang berenang, ya, ada yang naik sepeda. Karena semua kita harus berolahraga ya. Jadi latihan badani itu ada gunanya. Kita harus jaga kesehatan ya. Nah, tetapi dikatakan ada yang lebih penting yaitu ibadah. Jadi selain kesehatan tubuh ada yang lebih penting yaitu kesehatan roh dan jiwa. Dikatakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, ibadah ini adalah untuk kesehatan roh dan jiwa kita, saudara. Nah, saudara, saya percaya online mau gak mau ya saudara ya. Tetapi ya tadi saya percaya yang di rumah-rumah tadi juga Kang Risa juga menyampaikan, Gembala saudara saya menyampaikan bahwa pasti ada lawatan Tuhan yang sama juga di rumah-rumah. Tetapi tetap saudara ya, tadi saya rasakan di tempat ini wah ada lawatan Tuhan yang luar biasa. Tetap on site itu tetap gimana juga beda gitu ya. Makanya tadi
untuk minggu depan harus cepat ya. Kalau enggak, tadi saya di depan ada yang belum masuk karena masih waiting list ya. Berarti kita harus cepat ya, karena memang terbatas. Di tempat kami pun harusnya kapasitas 350, jadi sekarang juga cuma bisa 100-an saudara. Ya. Nah saudara, dikatakan bahwa kita ada yang pertama, saya mau bahas sedikit ya, menyinggung sedikit. Yang pertama adalah soal kesehatan roh saudara. Nah kesehatan roh, saya percaya semua yang di sini pasti semua sehat rohnya. Amin. Karena biasanya nih dari pengalaman saya juga masih belajar ya. Biasanya orang yang mungkin ada kerasukan atau mungkin dikuasai kuasa kegelapan ya. Itu kalau dia dengar pujian penyembahan itu pasti bisa manifest saudara. Saya percaya tadi nggak ada yang manifest ya. Semua berarti sehat rohnya. Karena saya pernah ini pelayanan saya yang pertama dulu ya. Jadi itu pertama kali saya pernah melayani, saya diundang teman baik saya, dia bilang mamanya koma ya. Kemudian waktu saya datang benar di ICU saudara, dia nggak sadar, sudah 3 hari nggak sadar. Kemudian ya udah kita doakan karena kita orang GBI itu biasanya sebelum doa nyanyi dulu saudara ya. Jadi saya nyanyikan satu pujian sambil merem gitu ya. Kemudian saya naikkan satu pujian, kemudian saya tanya nama mama siapa? Ya, waktu itu maaf kalau ada yang sama namanya Ibu Sunarti gitu ya. Kemudian ya udah saya doakan. Saat ini Tuhan kami berdoa buat Ibu Sunarti. Tiba-tiba tangan saya dipegang saudara, kan lagi merem. Pegang pas melek, Ibu Sunarti itu hidungnya sama hidung saya cuma beda 5 cm saudara. Jadi dia bangun dan dia deket banget, untung saya nggak dicium saudara ya. Kemudian saudara dia pegang gitu. Saya langsung kepikir, oh jangan-jangan namanya salah ya. Jadi saya bilang maaf Bu gitu ya. Tapi saya jadi panik, itu kalau saya di foto, cuma nggak ada waktu itu yang foto saya, itu muka saya merah kayak kepiting rebus kali ya, shock ya. Karena itu kali yang pertama, saya sampai bengong gitu ya, dia pegang. Siapa Ibu Sunarti? Dia bilang begitu ya. Kemudian, oh namanya salah ya. Saya pikir itu. Tapi ternyata saudara, adik-adiknya dari teman saya itu bilang, Pak terus nyanyi Pak terus. Jadi ternyata mereka nggak bilang bahwa ternyata memang mamanya itu suka kerasukan gitu. Oh akhirnya oh ya udah saya cuma ya udah saya nggak tahu mau doa apa gitu ya, bingung juga cuma nyanyi dan dia teriak-teriak saudara. Dia teriak-teriak stop. Wah tambah semangat dong ya saudara ya. Kayaknya ini penuh kuasa jadi terus tambah nyanyinya. Dia teriak-teriak kemudian dia minta dibukain pintu ya. Jadi kan di ICU itu ada pintu gitu ya. Bukakan pintu, saya mau keluar kata dia begitu ya. Akhirnya adiknya bilang, udah biarin aja Pak. Pokoknya terus nyanyi. Akhirnya kita nyanyi. Tiba-tiba blok, tidur geblak lagi ke ranjangnya gitu saudara. Udah akhirnya saya doakan dan habis itu amin dia bangun saudara. Ya dia bilang ke suaminya, wah kok saya ada di sini katanya ya. Iya kamu udah 3 hari koma. Ya, kemudian tadi kayaknya ada batu yang besar di atas dada saya, sekarang hilang saudara. Saudara hari itu ibu itu kelepasan saudara. Padahal saya belum pernah ya mengusir setan sama sekali waktu itu belum pernah, cuma nyanyi doang. Nah saya percaya dari situ bahwa kuasa pujian penyembahan itu luar biasa saudara. Makanya saya percaya tadi nggak ada yang manifest kan, berarti rohnya semua sehat saudara. Saudara semua dipenuhi Roh Kudus, apalagi ini era Pentakosta yang ketiga saudara. Nah saudara, saya percaya kalau kesehatan roh itu pastilah kita anak-anak Tuhan ya saudara, pasti kita semua memiliki roh yang sehat. Tetapi saudara ternyata ada yang kedua yaitu kesehatan jiwa ya, yang gak kalah pentingnya. Nah saudara saya mau coba jelaskan apa yang saya pelajari saudara ya. Nah saudara dikatakan tetapi ibadah ini berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Saudara berarti roh dan jiwa ya, itu sangat penting kita perhatikan karena bukan hanya untuk hidup ini, tapi juga untuk hidup yang kekal, saudara. Nah, saudara, mari kita lihat ya, ini pesan gembala sidang kita juga ya, gembala pembina kita juga beberapa waktu yang lalu. Karena banyak orang Kristen melupakan hal ini, yaitu Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Siapa yang suka memanggil Tuhan, Tuhan? Pasti orang Kristen ya saudara ya. Ini berbicara orang Kristen saudara. Tetapi dikatakan bukan setiap orang Kristen berarti akan masuk dalam kerajaan surga.
Nah ini kita harus perhatikan saudara, kita alert buat kita. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dan pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, di sini kita lihat, ternyata saudara, kalau boleh ya, waktu saya baca ini, saya renungkan ini, dikatakan nanti itu, enggak semua bukan orang Kristen, ya enggak semua orang Kristen akan masuk kerajaan surga, tapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bahkan mereka bilang, pada hari terakhir mereka akan bilang, mereka bernubuat. Saya percaya orang yang bernubuat pasti karena orang dipenuhi Roh Kudus. Setuju dengan saya? Ya, kalau dia nggak ada Roh Kudus, nggak mungkin bisa bernubuat, saudara. Kecuali lu buat ya. Tapi ini bernubuat, saudara. Kemudian dia mengusir setan demi nama Tuhan. Kemudian mengadakan banyak mujizat, bukan cuma 1, 2, sudah banyak mujizat. Saya percaya dia dipenuhi Roh dong. Dia punya kuasa, saudara. Ya, tanda-tanda orang percaya akan menyertai dia. Ya, saudara. Tetapi dikatakan Tuhan nggak kenal. Ya, bahkan dikatakan enyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, kenapa demikian, saudara? Nah, kita lihat ayat sebelumnya di ayat 20 dikatakan jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, saudara. Jadi diperhatikan di sini ada buah yang harus kita hasilkan, bukan cuma dipenuhi Roh saja, saudara. Tapi harus ada buah yang kita hasilkan. Saya percaya semua orang tahu, semua anak Tuhan tahu. Nah, ini yang juga akhirnya membuat saya ingin mendalami soal jiwa, ya. Nah, saudara, bagaimana buah dihasilkan? Kita lihat dari ayat 17 sampai 19. Demikianlah setiap pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti. Nah ini yang dienyah tadi. Ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, saudara, ada satu gambar mungkin bisa ditampilkan, saudara. Nah, saudara, roh, jiwa, dan tubuh. Tadi saya katakan bahwa ada 3 yang harus sehat. Nggak cuma tubuh, nggak cuma roh. Dan di sini tengahnya ada jiwa. Saya percaya semua tahu Galatia 5 adalah buah-buah roh, ya, saudara. Jadi kita semua yang dipenuhi Roh Kudus di sini, amin, semua dipenuhi Roh Kudus, harusnya berbuah ini. Jadi dari buahnya lah saudara akan dikenal, yaitu yang pertama kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Harusnya orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti kelakuannya 9 ini. Ya, harusnya saudara, harusnya saudara. Tetapi ternyata jiwa, hati-hati di jiwa di Matius 7 ayat 21 sampai 22. Sebab dari dalam, dari hati, saudara, hati itu berbicara jiwa ya, karena jiwa adalah pikiran, perasaan, kehendak. Hati, pikiran itu berbicara jiwa. Dari hati muncul apa? Pikiran jahat. Ya, oh di sini nggak ada ya. Di sana ada. Ya, pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Saudara, ini jiwanya. Kalau jiwanya nggak sehat, ya. Akhirnya harusnya tubuh yang tadi keluarnya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Akhirnya perbuatan tubuhnya bukan yang tadi berbuah, tetapi adalah perbuatan berzina, ya. Makanya nggak aneh ada orang ke gereja setiap minggu memuji Tuhan, tapi terus terikat dengan pornografi. Terus juga akhirnya mereka tetap setelah percabulan apa? Kecemasan. Siapa di sini yang masih bisa cemas? Wah, dahsyat nih sini. Ini malaikat semua nih Kang, ya, bukan manusia nih ya. Nah saudara, ternyata tapi kalau perbuatan dagingnya cemas, padahal sudah dengar firman, sudah didoain tapi masih cemas, takut saudara. Nah itu berarti belum berbuah saudara. Kemudian hawa nafsu, ya, mengikuti hawa nafsunya. Kemudian penyembahan berhala, sihir, perseteruan,
Perselisihan. Siapa di sini yang masih pernah konflik suami istri yang sudah menikah? Oh, berarti tidak berbuah. Saudara, kalau siapa di sini mungkin saya mau tanya, siapa yang sudah menikah? Sudah menikah? Ada yang belum menikah? Yang belum menikah? Oh, ada yang belum menikah? 1, 2. Ada pesan Tuhan buat yang belum menikah, yaitu menikahlah. Karena tidak baik seorang manusia, seorang diri saja, saudara ya. Nah, saudara yang sudah menikah, saya mau tanya ya. Pernahkah saudara atau masihkah saudara pernah merasa jengkel atau kesel dengan pasanganmu? Masih? Itu tandanya dia masih hidup. Kalau dia udah nggak ada, kita nggak bisa kesel lagi. Ya, papi saya sudah meninggal tahun 2005, mami saya bilang sejak waktu itu dia bilang, nggak ada tuh, ya laki-laki kayak papi, nggak ada, dia baik banget. Padahal waktu hidup sering berantem saudara, ya. Tapi sejak dia nggak ada, dia bilang nggak ada. Makanya saudara lebih baik ya, kita biasanya kan orang tuh ingat kebaikan waktu udah nggak ada ya. Ya kalau waktu ada tuh yang diingat jelek terus gitu ya. Mendingan jangan deh, dibalik deh ya. Ya jangan dibalik, maksudnya lebih baik kita ingat kebaikannya waktu dia hidup. Ya jadi kita nggak jengkel terus, nggak kesel terus. Ya tapi memang begitu ya. Kalau kita masih bisa jengkel, kesel itu berarti tandanya masih hidup saudara. Nah saudara, berarti kalau kita masih ada berselisih, ya saya pikir ya kadang-kadang kenapa saya pengen mendalami soal jiwa ini saudara. Karena banyak ya berbahasa rohnya luar biasa. Ini bukan di sini ya, di jemaat kami ya, bukan di sini. Wah bahasa roh ya pokoknya wis dahsyat banget gitu ya. Dipenuhi Roh Kudus ya, sampai nangis-nangis sampai umbelnya kemana-mana saudara ya. Pokoknya saudara luar biasa. Tapi mengampuni aja nggak bisa saudara. Ya dia nggak bisa mengampuni. Kalau kesel itu tidak berlarut-larut jadi dendam gitu saudara. Nah berarti saudara rohnya luar biasa, dipenuhi Roh Kudus, tapi perbuatannya tidak menunjukkan dia berbuah saudara. Dikatakan apa lagi tuh? Ya, kok nggak ada? Ya, percederaan ya. Kemudian apa? Ini. Ya, roh pemecah ya, kedengkian, kemabukan. Di gereja masih bisa terjadi perpecahan saudara. Ya, bahkan banyak terjadi. Yang pasti bukan IRC Sawangan, yang di luar sana saudara ya. Nah saudara, berarti saudara, kita lihat di sini ada yang harus diperbaiki, harus diperhatikan, saudara. Next, ada gambar selanjutnya. Nah, saudara kalau kita tadi dibilang, sebetulnya pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Nggak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik, atau sebaliknya pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nggak mungkin. Prinsipnya itu, tetapi ternyata saudara kalau kita bicara roh dan jiwa adalah pohon, dan buahnya adalah perbuatan tubuh kita, saudara. Nah kenapa di sini pohonnya kalau rohnya baik tapi perbuatannya tidak baik. Ternyata ada satu yang harus diperhatikan yaitu jiwa saudara. Ya. Nah, saudara saya percaya kuasa Roh Kudus ada di dalam kita. Ya. Kemudian kalau jiwa kita sejalan sama keinginan roh. Ya, pasti saya percaya tubuh kita akan melakukan, akan berbuah saudara. Sesuai dengan roh, keinginan roh saudara. Makanya dikatakan roh itu penurut tapi daging lemah. Karena ada jiwa yang berpengaruh besar saudara. Makanya ini saya berikan istilah bahwa jiwa adalah jembatan antara roh dan tubuh. Saudara untuk gampangnya kalau satu rohnya keinginan rohnya baik tapi jiwanya nggak baik. Pasti tubuhnya nggak baik karena 2 lawan 1 saudara. Yang harus menang adalah roh dan jiwa sejalan maka tubuh kita akan melakukan keinginan roh kita. Makanya pohon yang baik yaitu kita dipenuhi Roh Kudus, ya. Ya, karena itu saya percaya ini penting sekali kita mengalami Pentakosta yang ketiga. Yes, pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran. Yes, harus. Karena itu adalah pohon yang baik, saudara, ya. Tetapi harus dibarengi dengan jiwa kita, saudara. Kalau enggak, dia akan menjadi penghalang, saudara. Dan akhirnya tubuh kita akan mengikuti keinginan pikiran kita, perasaan, kehendak, which is itu adalah jiwa kita, saudara. Nah, saudara, kalau kita roh dan jiwa kita sejalan, pasti kita akan berbuah dan akan menghasilkan buah-buah roh. Nah, saudara, makanya tadi dikatakan bahwa bukan setiap orang yang bersyukur pada Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan apa? Kehendak Bapakku yang di surga. Nah, saya mau kita melihat menurut Yesus apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Kita lihat Yohanes 4 ayat 34.
Yesus memberi contoh, Yesus memberi teladan saudara buat kita. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Yesus di Yohanes 4 sedang melakukan kehendak Bapa. Nah, itu yang harus kita pelajari, betul ya? Karena Tuhan bilang bukan orang Kristen, bukan kamu cuma teriak Tuhan, Tuhan, bukan cuma doa kita. Doa sangat penting, yes saudara. Memuji menyembah Tuhan, yes sangat penting. Tapi bukan hanya itu, tapi kau harus melakukan kehendak Tuhan. Nah, apa yang menjadi kehendak Tuhan saudara? Saudara, kita melihat Yesus di Yohanes 4 lagi ngapain? Dia sedang melakukan pelayanan menyembuhkan jiwa saudara. Ya, dia sedang melakukan pelayanan counseling dengan perempuan Samaria. Karena judulnya percakapan saudara. Dan kita nggak lihat di sini Yesus menyembuhkan mata yang buta, ngusir setan juga enggak. Dia cuma ngobrol. Dia cuma mendengar dan berbicara saudara. Dan ini pelayanan tentang jiwa saudara. Nah saudara, mari kita lihat saudara ya di Yohanes 4 ini. Dia melakukan pelayanan dengan perempuan Samaria. Dia menyembuhkan jiwa perempuan ini saudara. Ya. Perempuan ini punya potensi karena Yesus melihat punya potensi untuk berbuah. Ya, nanti kita lihat ya bahwa tuh Yesus melihat perempuan ini punya potensi untuk berbuah. Tetapi karena masalah jiwanya yang terjadi dalam keluarganya, ya ingat saudara, ini saya mengutip ya karena saya dan Kang Lisa juga ikut sedang belajar di LK3 saudara, Lembaga Kanseling Keluarga Kreatif. Nah saya meminjam ya. Ini gambar dari mereka saudara ya. Saya sudah izin ke Pak Julianto ya. Pak Julianto Simanjuntak. Nah saudara di sini dikatakan keluarga itu bisa menjadi sumber berkat. Betul? Tapi keluarga bisa juga menjadi sumber kengerian saudara. Nah di sini keluarga bisa jadi apa? Tempat kita diterima, sumber sukacita, tempat yang nyaman, sumber berkat Tuhan, sarana berkat Tuhan, pemberi hidup. Saya percaya itu keinginan kita. Ya, yang belum menikah pasti kalau mau menikah mau mengalami ini yang pertama. Tapi kenyataannya ya, bukan yang di sini juga. Di luar sana banyak yang keluarganya ternyata menjadi tempat mereka ditolak, tempat sumber kesedihan, tempat kegelisahan, sumber trauma bahkan pemberi derita, saudara. Saudara melihat itu, ada mungkin yang punya kenalan seperti itu, saudara. Saudara, ini terjadi, saudara. Dan perempuan Samaria ini juga mengalami gangguan jiwa dari situ, saudara, dari keluarganya, saudara. Nah, perempuan Samaria mengalami masalah dari rumah dan dari pernikahannya. Dan itu membuat jiwanya sakit. Kenapa saya katakan jiwanya sakit? Ya, karena saya melihat perempuan ini mau ngambil air di sumur jam 12 siang. Ya, saya percaya Ibu Elsa nggak mungkin suka cari panas-panas, ya, sama dengan istri saya. Ya, kalau dia keluar rumah kalau bisa ya, pokoknya kalau lagi panas kalau bisa tutup semua ya, semuanya ya. Karena kalau biaya laser mahal ya kalau seprutan. Jadi wanita semua nggak ada yang mau panas-panas ngambil air dari zaman dulu, saudara. Ya kita lihat Sipora itu pagi-pagi ketemu Musa, ya. Atau sore-sore lah ya, Ribka juga begitu, saudara. Nah perempuan ini malah cari jam 12 siang baru dia ambil air. Berarti dia gak mau ketemu orang. Ya, jadi orang kalau ada di sini yang gak mau ketemu orang gitu ya. Maunya sendiri ya. Ya itu ya maaf berarti ada sedikit yang masalah di jiwa gitu ya. Saudara dia gak mau ketemu orang, makanya jiwanya sakit saudara. Tapi yang luar biasa ayat Yohanes 4:4, Yesus harus melintasi, Yesus harus ketemu dengan dia. Yesus harus ketemu dia, padahal Yesus ini lagi kelaparan saudara. Yesus lagi lapar, makanya dia mau in private, dia suruh semua murid-muridnya pergi makan. Pergi, kamu semua pergi makan. Ya, Yesus waktu lapar, karena makanya tadi dia bilang di ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi pada dalam keadaan lapar, dia tetap mau in private. Memang counseling harus in private saudara. Memang laki dengan laki harusnya, perempuan dengan perempuan. Tapi ini Yesus ya, Nabi. Dia tahu ini potensi, ini harus sembuhkan jiwanya saudara. Harus dilakukan counseling ya. Nah perempuan Samaria ini perlu di counseling supaya disembuhkan jiwanya. Saudara yang luar biasa, kita lihat perempuan ini akhirnya mengalami pemulihan. Ya, saudara kalau perempuan ini kalau saya lihat dari Yohanes 4 ayat 25 ya. Yohanes 4 ayat 25. Nah,
perempuan ini dia pasti rohnya sehat. Kenapa saya katakan rohnya sehat? Karena dia bisa bilang gini, aku tahu bahwa Mesias akan datang dan disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Jadi Yesus dia percaya. Dia gak cuma bilang Mesias, tapi namanya Kristus, saudara. Saya percaya kita tempat ini juga, kita gak bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kalau gak ada bantuan pertolongan Roh Kudus. Dia yang menolong kita, bahkan yang menginsafkan kita akan dosa, firman Tuhan ya. Roh Kudus itu akan menginsafkan kita, saudara. Nah, jadi perempuan ini secara roh sehat, tubuhnya gimana? Yesus nggak menyembuhkan, dia nggak buta, nggak tuli, ya, dia nggak lumpuh juga, saudara. Ya, berarti ada yang harus disembuhkan, tapi Yesus lakukan itu, saudara. Nah, saudara kemudian mungkin saya sedikit saja mau memperjelas sedikit ya. Di Pengkhotbah 12 ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Saudara dikatakan di sini, tubuh kita ini, kita nggak akan masuk ke hidup yang kekal, tubuh ini, betul ya? Tapi sekali lagi selama hidup kita perlu, makanya kita jaga dengan baik kesehatannya. Roh itu akan kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Biasanya ayat ini biasa kalau dalam penguburan ya saudara. Nah jiwanya kemana? Nah jiwanya itu yang akan masuk dalam kekekalan saudara. Makanya saudara pasti tahu di Lukas 16 ada cerita Lazarus ya. Pengemis yang di depan rumah orang kaya. Dua-duanya mati. Yang Lazarus di pangkuan Abraham. Yang orang kaya menderita kesakitan. Nah kita lihat ya udah muncul nih. Lukas 16 ayat 24. Lalu ia berseru ya ini orang kaya itu. Bapak Abraham kasihanilah aku. Loh kok orang mati bisa minta kasihan? Berarti dia mempunyai perasaan. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan. Loh gak ada tubuhnya kok kesakitan? Ingat saudara, pikiran, perasaan, kehendak ada dalam jiwa. Dan jiwa itu yang mengalami kesakitan saudara. Kemudian kita lihat ayat 27. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapak. Karena kan akhirnya Bapak Abraham bilang gak bisa, ini ada jurang yang memisahkan gitu. Orang itu bilang ya udah kalau gitu suruhlah Lazarus ke rumah Bapakku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku. Ingat dia punya kehendak ya saudara ya. Dia masih punya kehendak. Jadi orang mati itu punya kehendak saudara. Berarti dia ada jiwa, kehendak ada di dalam jiwa. Ada 5 orang saudara supaya memperingat mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan. Terus kemudian Abraham bilang, gak bisa. Udah selama hidup kalau mereka gak mau dengar, mau orang mati bangkit pun mereka gak mau dengar. Makanya hati-hati saudara kalau orang bebal ya. Udah dengar firman gak mau berubah saudara. Oh, itu sih parah saudara ya. Nah kemudian ayat 30-nya. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Ini dasar orang kaya ya. Siapa di sini orang kaya? Low profile semua. Orang kaya itu suka nyuruh ya sudah ya. Sudah di neraka aja masih nyuruh. Enggak Bapak Abraham, tetap lu salah Abraham. Ya, lu mesti tetap suruh gitu ya. Dasar nih orang kaya ya. Ya, saya percaya di sini semua orang kaya rohani ya. Jadi walaupun kaya jasmani nggak kayak gini saudara ya. Kemudian dia bilang, kalau ada orang yang datang dari orang mati, pasti mereka akan bertobat, saudara. Nah saudara, ini maksa banget. Berarti dia punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi hati-hati saudara, masalah jiwa. Nah saudara ada 3M, ya. Waktu saya tinggal sedikit lagi, 3M, ya. 3M ini bukan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tapi kan kita pasti sering mendengar, jadi supaya gampang, 3M saudara. Yang pertama adalah menyadari, yang kedua mengakui, dan syukuri. Nah saudara, ini penting buat jiwa kita. Ya, ini yang saya pelajari ya. Yang pertama menyadari. Nah saudara menyadari adalah langkah awal untuk pemulihan jiwa kita. Saudara karena banyak orang gak mau sadar. Orang merasa Pak saya gak apa-apa ya. Saya gak ada masalah. Saudara menyadari kita penting untuk sadar bahwa dan menerima kenyataan bahwa ada yang harus dibereskan saudara. Jadi menyadari ada langkah awal dari pemulihan jiwa kita. Saudara menyadari artinya juga kita gak menyangkal dan tidak menganggap seakan-akan tidak ada masalah. Dengan menyadari maka kita dapat melihat akar dari masalah yang terjadi dalam jiwa kita saudara. Nah saudara Yesus itu membuat perempuan Samaria menyadari saudara. Ya kita lihat di Yohanes 4 ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tapi kalau dia minum dari air yang kuberikan kepadanya, ia enggak akan haus lagi untuk selamanya. Sebaliknya air ini akan menjadi mata air yang terus-menerus mengancar sampai ke mana? Hidup yang kekal saudara. Jadi saudara, perempuan ini dibuat Tuhan
menyadari saudara. Dan dia sadar, oh iya ya kalau gini selama ini kok aku haus terus. Sudah menikah 5 kali, gagal terus. Aku haus akan kasih. Aku haus akan jiwa aku haus. Tetapi kok enggak dapat terus. Jadi dia dibuat menyadari dan dia sadari saudara. Perempuan ini menyadari bahwa ada masalah dalam jiwanya. Sehingga dia mau, dia bilang aku mau. Saudara ini sekali lagi bukan soal bisa atau tidak bisa. Tapi mau atau tidak mau saudara. Ya, dia mau dipulihkan, dia mau disembuhkan jiwanya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua apa? Mengakui. Langkah kedua kita harus mengakuinya saudara. Memang kita membutuhkan, kadang-kadang kita, saudara kalau dosa harus diakui di hadapan Tuhan, betul? Tapi kalau saudara ada kayaknya sakit di dalam hati ya, atau di dalam jiwa kita harus ketemu. Mungkin kita harus, makanya gereja memang perlu ada counselor di dalam gereja. Ya, harus ada counselor, jadi dia bisa datang untuk menyampaikan saudara, ya. Ini kesalahan saya sebagai gembala ya, bukan Kang Risa, kalau Kang Risa beda. Saya ini sebagai gembala cuma maunya didengar terus. Jadi ngomong terus, saya kurang mendengar. Makanya sekarang saya belajar untuk banyak mendengar, bukan banyak ngomong. Karena ternyata jemaat itu mau didengar saudara, ya. Nah supaya mereka bisa pulih, makanya Yesus juga mendengar perempuan ini. Saudara kita lihat Yohanes 4 ayat 16 sampai 18. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah menikah, mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Luar biasa ya, Tuhan itu kalau ngajak ngobrol, enggak akan menghakimi saudara. Manusia yang suka menghakimi. Yesus itu melihat masa lalu sebagai kebenaran, memang sudah terjadi. Tapi Tuhan selalu melihatnya ke depan, bukan ke belakang saudara. Kita seringkali mengingat kesalahan. Ya ibu-ibu suka mengingat kesalahan suami? Enggak pernah ya. Karena wanita itu biasanya ingat tuh saudara. Ya, ingat itu tahun 45, 17 Agustus. Ya, itu ke hari kemerdekaan. Nah sehari setelah itu, kamu pakai baju abu-abu. Kamu ngomong gini, loh saudara, dia ingat loh detail loh saudara. Hari itu mendung, agak gerimis. Ya, ingat saudara ya. Karena memang beda, laki-laki itu kantongnya banyak. Nih kantong saya banyak nih. Kalau perempuan kan cuma 1 tas ya. Coba cek di situ pasti ada bond 2000 tahun yang lalu. Semua cuma ditumpuk saudara. Pas dibuka ingat semuanya saudara. Makanya hati-hati bapak-bapak. Kalau menabur sedikit saudara. 9 bulan kemudian dikembalikan 3,5 kilo. Ya, saudara yang gak mengerti gak usah dipikirin. Ya saudara. Saudara kita hati-hati ngomong sedikit ada salah. Dipendam loh. Dikembalikan 3,5 ton nanti saudara ya. Ya itulah saudara ya. Makanya perempuan Samaria bukan pria Samaria saudara yang dipulihkan saudara ya. Hati-hati para ibu-ibu saudara. Nah saudara perempuan ini tapi mau terbuka loh saudara. Dan Tuhan langsung membenarkan. Saudara orang yang diterima didengarkan itu pulih saudara. Makanya saya wow saudara luar biasa. Saya tahu dia pulih kenapa? Kita lihat ya ayat selanjutnya ya. Kita cepat aja. Oh ya, saya mau kasih analogi, mudah-mudahan waktunya masih, saudara, saya ingat anak saya waktu dia sakit, saudara, dia sakit di ketiaknya ada benjolan, ya kemudian dia itu pada waktu itu dikorek, diambil bolong saudara, kan kemudian dia lagi studi di Australia saudara, jadi kami cuma melihat lubang yang besar, terus sama dokternya nggak dijahit loh saudara, tapi setiap hari dia harus datang untuk dikorek lagi, dibersihkan. Waduh dia bilang kesakitan luar biasa. Kesakitan luar biasa. Sampai kita yang di Jakarta mikir, nih dokter ngawur ya. Mbok ya dijahit dong, itu bahaya. Tapi saudara akhirnya kami dapat kesempatan ke sana. Sampai akhirnya dia cuma seminggu sekali harus dan benar-benar nutup saudara. Dan di situ saya tahu saudara, Tuhan lagi berbicara. Luka dalam jiwa gak bisa main tutup aja. Udah lupain aja. Udahlah. Gak usah diingat-ingat lagi gitu ya. Saudara itu tahu nggak memborok saudara. Makanya dokternya bilang, oh kalau waktu itu dijahit, itu infeksi. Kalau nggak dibersihin setiap hari, akhirnya masuk bisa menyerang jantung. Saudara, makanya Tuhan bilang terpelihara sempurna. Apa arti terpelihara? Setiap saat harus dirawat, disembuhkan saudara. Nggak bisa main tutup aja. Yang kita gereja, di gereja saya sering mengingatkan, udahlah lupain aja. Makanya orang kayaknya luar biasa, tapi akhirnya dia nggak bisa jadi pelaku firman. Saudara makanya saudara,
Ya, akhirnya luka itu akan menutup sendiri waktu akhirnya dirawat terpelihara dengan sempurna. Makanya untuk cek kita luka kita masih sakit atau enggak, waktu kita, puji Tuhan sih anak saya enggak ada bekasnya. Tapi kalau ada luka, bekas luka pun scar, itu tapi enggak merasa sakit lagi. Jadi kalau saudara ingat masa lalu, tapi rasanya udah lega, nah itu berarti saudara sembuh. Tapi kalau saudara masih sakit rasanya, kalau ingat itu rasanya pahit, nah itu saudara harus mengalami pemulihan. Yang terakhir, mensyukuri. Saudara kita harus belajar menerima kedaulatan Tuhan yang mengizinkan apa yang terjadi. Roma 8 ayat 28 ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan saudara. Jadi semua pasti ada kebaikannya. Dan perempuan Samaria tahu. Mari kita lihat Yohanes 4 ayat 28 dan 29. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya, ya. Di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, coba lihat, ya. Bisa, ini lihat nggak ada perubahan nggak? Tadi yang nggak mau ketemu orang, sekarang cari orang. Itulah kesembuhan jiwa, saudara. Makanya kalau di sini ada orang yang nggak mau nginjil, nggak mau bersaksi, itu berarti ada masalah dalam jiwa, saudara. Jadi perempuan ini akhirnya sembuh, dia cari orang dan dia bilang. Dia cari semua orang untuk ceritakan tentang Yesus. Ayat 39, ayat terakhir. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan ini yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang kuperbuat. Saudara, perempuan ini bisa mensyukuri ternyata yang terjadi semua ini untuk membawa dia ketemu Yesus. Mendatangkan kebaikan. Dan dia mengalami pemulihan, saudara. Dan dia menginjil, saudara. Memenangkan satu kota, saudara. Saya percaya ini ada 100, berarti ada 100 kota akan dimenangkan. Amin saudara. Tetapi jiwa harus dimenangkan. Makanya Tuhan bilang, bukan setiap orang yang bersuku padaku Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi ia yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Tuhan adalah melakukan amanat agung. Dan perempuan Samaria ini melakukan amanat agung. Dan pesan buat kita semua, mari kita lakukan kehendak Tuhan. Cek jiwa kita. Kalau kita juga mengalami jiwa kita yang sakit, harus dipulihkan. Karena jiwa adalah jembatan roh dan tubuh. Boleh kita berdiri, saya akan tutup dengan doa. Beri kemuliaan bagi Tuhan.